pertama, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Tepuk tangan dulu dong. Kita akan menuju ke segmen kita yang keempat. Jauh lebih seru, kami persilakan kedua pasangan calon untuk langsung menuju ke podiumnya masing-masing. Di segmen keempat ini akan ada video yang berisi masalah yang terjadi dan fakta yang terjadi di lapangan. Masing-masing calon nantinya akan memilih video A, B, dan D dan display untuk pasangan calon nomor 2 masih ada trouble ya. Dan di video tersebut nanti di belakang nanti akan kelihatan. Di video tersebut nantinya akan berisi pertanyaan A, B, C, dan D. Dan kami akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk memilih terlebih dahulu A, B, C, atau D. Kami persilakan. Di layar silakan Pak. B, beta. Baik. Kami persilakan untuk menyaksikan video berikut ini. Balas budi adalah perilaku yang terpuji. Namun, perilaku ini seringkali disalahgunakan oleh para pemimpin dalam mengelola pemerintahannya. Mutasi jabatan ada yang tidak sejalan dengan harapan. Justru balas budi terhadap individu yang memberikan dukungan pada saat pemilihan calon kepala daerah kerap kali menjadi acuan. Dampaknya, penempatan individu pada jabatan tertentu seringkali tidak berdasarkan profesionalisme dan kompetensi. Fenomena inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baik, untuk paslon nomor urut 2, pertanyaannya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada umumnya disebabkan karena banyaknya terjadi praktik balas budi terhadap setiap pemilihan calon kepala daerah. Pertanyaan adalah bagaimana strategi Anda dalam menempatkan profesionalisme secara objektif dalam mengisi eselon 2 dan 3 untuk menghindari kesan balas jasa. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya menjawab karena berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Pertama, Bupati begitu dia selesai dilantik, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan mutasi jabatan selama 6 bulan. Nah, masa itulah yang dapat dipergunakan oleh Bupati, oleh saya, dan kami nantinya untuk melihat kawan-kawan ini berdasarkan kompetensinya. Saya sudah mencontohkan, begitu saya dilantik sebagai Bupati, lalu kemudian 6 bulan melakukan mutasi jabatan, tidak ada satupun eselon 2 yang saya nonjokkan. Padahal saya tahu tidak semua eselon 2 itu memilih saya, bahkan lebih banyak tidak memilih saya. Tetapi ketika kita lakukan mutasi, tidak ada satupun eselon 2 yang saya nonjokkan. Bahkan yang menjadi ketua tim pun tidak saya nonjokkan, tapi saya berdayakan. Mengapa? Karena saya tahu Lombok Utara ini kekurangan sumber daya manusia. Maka kalau itu kita lakukan, sama dengan artinya kita membunuh pemerintahan ini. Demikian juga dengan jabatan-jabatan yang lain. Sekarang ada KSN, kalau kita memutasi, tentu harus ada izin. Kalau tidak ada izin, maka tentu tidak bisa kita lakukan. Insya Allah, jika kami diberikan amanah, kami akan lakukan secara profesional, berdasarkan penglihatan kami atau pandangan kami terhadap kualitas dari ASN yang akan kami tempatkan. Ada tambahan. Aturan sekarang setelah ada di Undang-Undang 5 2014, kemudian ditambah dengan ada PP 11 2017, itu menekankan kaitannya dengan merit system, sehingga tidak ada jalan lagi pihak-pihak adalah untuk menggolkan apa yang jadi hajatan untuk mengintervensi terkait dengan penempatan maupun meluluskan daripada pejabat-pejabat yang diinginkan. Masih ada waktu, Pak Detik. Cukup. Terima kasih. Kami persilakan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Makasih. Jadi ini persoalan mutasi dan menempatkan pejabat itu di tempat sesuai dengan kemampuan dan
Saya melihat selama periode 4 tahun terakhir ini memang mutasi hampir tiap bulan. Ya, hampir tiap bulan. Tentu menempatkan orang itu tidak sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Itu yang terjadi selama ini saya lihat. Jadi apa yang disampaikan itu memang teorinya seperti itu. Tapi dalam praktek pelaksanaannya tidak seperti itu. Nah ini saya melihat bahwa tidak the right man and the right place. Sehingga terus terang aja kondisi daerah kita sekarang ini ya dengan penempatan yang amburadul ini banyak hal yang tidak jalan pemerintahan. Bagaimana seorang kepala dinas hanya seorang pendidikannya dan posisinya sebagai seorang guru mengepalai sebuah dinas yang penting seperti dinas pariwisata itu tidak mungkin dilakukan dan terjadinya seperti itu. Memang teorinya seperti itu, harus menempatkan orang sesuai dengan kemampuan. Memang tidak ada yang non job, tetapi diturunkan padahal orang itu memang punya kemampuan lebih kalau dibandingkan dengan yang lain. Nah ini yang saya melihat secara kenyataannya, itulah yang terjadi. Malahan ada suatu saat satu institusi itu dikosongkan selama 1,5 tahun atau 2 tahun, hanya menunggu seorang tertentu yang akan naik pangkat. Begitu naik pangkat dia ditempatkan sebagai kepala dinas, padahal sekretarisnya golongannya di bawah itu. Nah ini yang terjadi dan ini tidak boleh terjadi dalam pemerintahan. Kalau kita ingin pemerintahan itu ke depan itu lebih sehat. Baik, terima kasih habis. Kami persilakan pasangan nomor 2 untuk memberikan tanggapan waktu ada 120 detik. Terima kasih. Sekali lagi dari apa yang disampaikan itu mutasi tiap bulan tak benar. Ya. Mutasi dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan aturan. Khusus kaitannya dengan jabatan DPT itu mekanismenya ada. Itu harus melalui pansel. Ya. Dan itu dikawal. Dan yang panselnya itu independen. Sehingga hasilnya itu kita tidak pernah intervensi terhadap itu. Hasilnya itulah yang disampaikan kepada Bupati. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi tidak baik kalau kita mengungkapkan hal yang tidak benar. Tidak benar terjadi mutasi setiap bulan. Saya menjadi saksi. Kemudian yang kedua, saya ini lintas ini. Bersama beliau juga, saya dulu wakilnya. Begitu kami selesai dilantik, maka berguguran ada eselon eselon 2 yang kemudian menjadi staf. Justru pada saat itu, pada saat kami alhamdulillah tidak ada gitu. Alhamdulillah tidak ada. Kemudian kalau dikatakan guru menjadi kepala dinas pariwisata, siapa guru jadi kepala dinas pariwisata? Pak Fidi bukan kepala dinas pariwisata, Pak. Bahkan Bapak dulu ya mengangkat misalnya guru menjadi camat juga tidak masalah karena secara aturan tidak melanggar dan itu dilakukan sejak tahun sebelumnya gitu. Kok sekarang dipersoalkan? Saya pikir ini tidak fair kalau mempersoalkan seperti itu. Nah kemudian hal-hal lain seperti tadi. Alhamdulillah kami ya sekarang ini tentu ya sangat berhati-hati. Karena apa? Karena undang-undang tentang mutasi ini sangat ketat. Mungkin berbeda dengan dulu. Sehingga bahkan dulu kalau sekarang mungkin dikatakan lama-lama baru dia bisa diangkat. Dulu ada beberapa pejabat yang belum saatnya diangkat justru diangkat. Sehingga dia tidak mendapatkan kenaikan pangkat. Contohnya banyak. Tapi itu tidak etis kalau saya sebutkan pada saat ini. Artinya ya orang tua kami Bapak Jun Hamsu, insya Allah kami berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku dan tidak kami lakukan. Misalnya seorang eselon 2 langsung. Terima kasih waktu habis pasangan nomor 2. Kami akan memberikan kesempatan untuk pasangan nomor 1 menanggapi. Saya berbicara, waktu ada 120 detik dan saya berbicara kenyataan. Sekarang ini banyak pegawai itu ditugaskan hanya dengan surat tugas. Tanpa SK Bupati. Sehingga gaji yang bersangkutan itu masih di tempat yang lama. Ini terjadi banyak. Yang sekarang ini. Ini yang kita tidak inginkan seperti itu. Seorang guru misalnya dipindahkan ke tempat lain hanya dengan surat tugas. Tetapi bukan dengan SK. Sehingga gaji yang bersangkutan itu ada di tempat kerjanya yang lama. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Itu yang banyak terjadi. Kalau kita lihat keadaan kondisi saat ini. Nah ini yang penting bagaimana kita memindahkan menempatkan orang itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi saya kira itu. Masih ada waktu, silakan.
Ya, terima kasih. Jadi poin pertama di pemerintahan pasangan Jada Akbar yang adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, aspiratif, dan transparan. Ini akan kita lakukan percepatan reformasi birokrasi. Kita isi pemerintahan di sini oleh orang yang tepat dengan keilmuan yang tepat sehingga bisa maksimal bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini poin yang sama-sama harus kita pikirkan bersama di dalam membangun Kabupaten Lombok Utara ini. Masyarakat sudah bosan disuguhkan oleh politik yang balas budi dan sebagainya. Di pasangan Jada Akbar kami pastikan untuk bekerja menempatkan orang-orang secara profesional yang ahli di bidangnya. Orang yang ahli di pertanian akan mengembangkan pertanian kita sehingga bisa menjadi pertanian yang bisa kita banggakan bersama. Orang yang berkomitmen dan kuat di pariwisata akan mengelola pariwisata kita sehingga menjadi pariwisata dunia. Jadi benar-benar menempatkan orang yang profesional sehingga bisa mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam kita Kabupaten Lombok Utara sehingga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih. Masih ada? Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk pasangan calon. Sebagai pusat layanan. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda akan mengimplementasikan model pelayanan Citizen Charter ini jikalau terpilih menjadi bupati dan wakil bupati? Waktu Bapak 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi insya Allah kalau kami terpilih menjadi kepala daerah nantinya selesai pemilu kada ini, kita akan melakukan meningkatkan pelayanan publik, pelayanan publik dari aparatur pemerintah daerah. Tentu yang pertama dulu yang kita inginkan adalah bagaimana kita menempatkan personil itu sesuai dengan bidang pengetahuannya atau ilmu pendidikannya. Yang kedua, tentu kita menempatkan seorang itu sesuai dengan kapasitasnya sebagai kalau saya seorang pendidik sediakan pendidik yang sesuai dengan kemampuannya. Untuk itulah yang kedua juga yang ingin kita lakukan adalah disiplin para penyelenggara daerah itu. Karena bagaimanapun juga untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif yang beliau jawab adalah bagaimana Citizen Charter diterapkan jika beliau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tambahan? Ya. Terima kasih. Tadi udah disampaikan reformasi birokrasi. Nah, saya tanya nih, karena area reformasi birokrasi ini itu cukup luas. Kiranya mana yang didahulukan? Kira apa saja lingkup daripada reformasi birokrasi yang akan dilakukan ketika akan terpilih? Masih ada waktu? Cukup? Baik. Kami akan berikan kesempatan untuk pasangan nomor 2 memberikan tanggapan. Bapak? Belum? Bapak? Waktunya? Teman-teman sudah cukup pasangan nomor 2 tadi? Sudah selesai? Kita akan memberikan kesempatan pasangan nomor 1 untuk menanggapi 120 detik mulai dari Bapak berbicara. Silakan. Jadi reformasi birokrasi ini tentu kita ingin menempatkan orang itu sesuai dengan kemampuan. Ya, itu yang paling penting sehingga dia di dalam menjalankan tugasnya mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas pokoknya di dalam tugas-tugas itu. Sehingga nanti kalau setiap orang yang sudah mengerti paham tugas masing-masing, maka kondisi pemerintahannya akan berjalan dengan bagus. Kalau reformasi birokrasi ini memang harus kita lakukan. Karena melihat situasi seperti sekarang ini, ya terus terang saja kondisi pemerintahan kita seperti amburadul kondisinya sekarang. Jadi ini yang kita ingin reformasi birokrasi ini supaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena bagaimanapun juga reformasi birokrasi harus dilakukan. Karena untuk memberikan kepastian bahwa masing-masing pejabat itu petugas itu paham dengan fungsi dan tugas masing-masing dan mampu menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira seperti itu. Masih ada waktu.
Cukup. Baik, terima kasih. Dan nomor urut satu sudah cukup jawabannya. Kita akan menuju ke paslon nomor urut 2. Teman-teman. Oke. Kami akan memberikan kesempatan pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi waktu Bapak 120 detik. Dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Kami tidak ingin membanggakan pemerintahan yang ada dari kami dan kemudian menekan pemerintahan sebelumnya. Kami hanya ingin bukti saja. Ketika tadi beliau katakan bahwa pemerintahan kita sangat amburadul, buktinya alhamdulillah 5 tahun berturut-turut setiap tahun kita mendapatkan OTP pada masa kami. Dan yang tidak pernah kita dapatkan juga adalah pengakuan daripada Ombudsman Republik Indonesia bahwa kita adalah merupakan kabupaten dengan tingkat kepatuhan tertinggi dalam pengelolaan APBD kita, yaitu zona hijau. Dan itu baru pertama kali kita dapatkan di Nusa Tenggara Barat pada waktu itu. Itu kita diberikan langsung oleh kementerian di Jakarta. Dan banyak lagi yang lain. Jadi kami tidak perlu berbahasa membanggakan bahwa kami ini hebat, tapi cukup apa yang dilihat oleh masyarakat, dihargai oleh baik itu dari dalam maupun dari luar negeri, sudah cukup bukti bahwa pemerintahannya sebetulnya tidak amburadul. Saya tidak mau mengatakan pemerintahan sebelumnya. Mungkin ada tambahan. Baik. Kaitan reformasi birokrasi itu banyak, itu ada 8 area. Pertama adalah kaitan dengan kelembagaan. Tidak hanya kita menempatkan orang, tetapi kelembagaannya itu dulu kita selesaikan. Dari lembaga ini jelas dia punya siapa yang akan bisa menempati itu. Ada kelihatan kita harus persiapkan juga SDM. Kita tahu bahwa Lombok Utara SDM-nya sangat terbatas, Pak. Namun tak ada sinyal. Demikian, alhamdulillah dengan tetap kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan itu sampai sekarang ini apa yang disampaikan itu tidak pernah ada teguran dari pemerintah pusat maupun KSN yang terkait dengan Tiba saatnya kita akan menuju ke segmen yang kelima. Segmen yang kelima terdiri dari 2 babak. Babak yang pertama adalah debat antar calon wakil bupati. Segmen ini nantinya calon akan bertanya kepada calon wakil yang lainnya dan akan ditanggapi balik oleh calon wakil yang lain. Seperti itu. Kira-kira ya debat kita di malam hari ini. Kami persilakan calon wakil bupati untuk menuju ke podium masing-masing. Untuk segmen yang pertama atau babak yang pertama kami persilakan pasangan nomor urut 1, calon wakil bupati nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda bertanya adalah 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Di dalam visi misi paslon nomor 2 tertuang akan melakukan reformasi birokrasi. Seperti kita ketahui bersama, kekuatan sebuah birokrasi akan mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Kenyataan yang ada selama 4,5 tahun terakhir banyak penempatan ASN atau birokrat yang tidak sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan, serta beberapa posisi yang kosong di struktur pemerintahan. Artinya selama kepemimpinan yang lalu ada sistem atau kerangka kerja birokrasi yang gagal. Bagaimana Anda menilai birokrasi tersebut? Apakah sistem yang ini yang ingin paslon nomor 2 lanjutkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 calon wakilnya. Waktunya bisa di reset. Hah? Nih masih kukon Balan Puspa. Waktu Bapak menjawab adalah 120 detik. Dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. terima kasih. Tadi udah dikatakan nih gagal. Gagalnya di mana? Padahal kita sudah dari berbagai pihak sangat mengakui, termasuk apa yang disampaikan WTP tadi. Ini adalah hasil bersama kita, termasuk ASN. Kemudian kaitannya dengan pengakuan dari pemerintah pusat. Proses-proses ini sudah kita lakukan sesuai dengan benar, sesuai dengan aturan.
terutama baik menyangkut soal JPT dengan ada pansel. Nah, pansel ini itu dari independen dan itu diawasi langsung oleh KSN dan KSN tidak pernah. Sedangkan untuk yang di bawah yang kaitan dengan pengisian tadi, pengisian itu adalah yang jabatan yang kosong. Nah, karena kan kosong ini tentu diisi sesuai dengan pertama kita melakukan evaluasi dulu. Pejabat mana yang cocok kaitan dengan jabatan yang kosong tersebut, tidak serta-merta. Dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, karena saya menanganin itu tidak pernah ada keluhan. Sedangkan kalau dilihat dari luar, ya bisa jadi berpikir atau melihat bahwa itu adalah tidak benar. Tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang menyangkut tentang kepegawaian. Terima kasih. Masih ada waktu 33 detik. Ya, baik. Ya tentu dalam proses ini Pak sekalian, sekarang ada perubahan perundang-undangan itu. Yang dulunya 43, sekarang ada 514. Ini penanganannya ada bagaimana birokrasi ini dalam tata kelolanya itu membaik, terbuka dan kompetitif. Oleh karena itu prosesnya itu adalah penerapan merit system. Demikian. Terima kasih, waktu habis. Kami persilakan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Bapak masih tetap berdiri, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi saya melihat paslon nomor 2 akan melanjutkan sistem yang sudah berlanjut saat ini. Jadi indikator keberhasilan suatu birokrasi ketika memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Kami melihat di sini banyak pelayanan masyarakat yang tidak bisa berjalan maksimal. Kemudian terlihat dari pencapaian target RPJMD yang tidak terpenuhi tentang pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, angka kemiskinan kita masih tinggi. Dari target awal 19, hari ini masih 29,03, sedangkan NTB 14,56. Kemudian indeks pembangunan manusia mengukur pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kita memiliki indeks 64,49 dari target 66,63, sedangkan kita masih jauh di NTB dari IPN NTB sebesar 68,14. Tingkat pendidikan kita juga masih sangat jauh. Ketika berbicara lama sekolah, kita Kabupaten Lombok Utara masih di angka 5,84 tahun, sedangkan NTB 7,27 tahun. Jadi saya melihat di sini ada keselarasan antara kekuatan birokrasi yang sudah dibangun yang dikatakan oleh paslon 2 dengan realita yang ada di lapangan. Kemudian sektor pertanian ini adalah sektor yang paling berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Karena permasalahan dasar di lapangan banyak masih kita jumpai ketika biaya produksi masih tinggi, kelangkaan pupuk juga di musim tanam masih menjadi keluhan para petani di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian ketersediaan air, kemudian kesulitan dalam penjualan pemasaran dan pemasaran. Jadi harga anjlok ketika musim panen. Itu harus menjadi catatan kita bersama bagaimana kinerja birokrasi yang ada saat ini. Terima kasih, waktu habis. Kami persilakan paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Untuk Bapak 120 detik mulai dari Bapak berbicara. Baik, tadi disampaikan ada RPJMD belum capai target. Betul. Tapi kalau ada yang dikatakan kaitan dengan capaian pendidikan, ya, masa sekolah dan lain sebagainya, kemudian kaitan dengan kemiskinan, ada memang khususnya pendidikan itu ada datanya. Mungkin nanti saya bertanyakan data kemana yang dipakai. Kemudian kalau kaitan dengan penurunan kemiskinan, peningkatan kemiskinan, ini wajar karena persoalan sebelum gempa itu 28,83 sekian. Setelah gempa dan pandemi ini dia naik menjadi 29. Tentu persoalan gempa dan pandemi ini sangat berpengaruh terhadap kaitan dengan kemiskinan tadi. Tapi besarnya alhamdulillah tidak terlalu besar, hanya 0, sekian. Itu coba nanti dicek. Nah, kemudian kaitannya dengan RPJM yang justru itu karena ada beberapa dari target-target RPJM itu belum terpenuhi,
maka dalam yang disebabkan 2 tahun masa normal 3 tahun tidak normal karena bencana itu, sehingga inilah makanya kami dari paslon 2 ini akan melanjutkan hal-hal yang baik dan yang tidak baik itu kita perbaiki gitu loh, supaya dia menjadi baik. Terima kasih. Masih ada waktu? Saya rasa cukup. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Baik, selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati paslon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan ke paslon nomor urut 1. Kami persilakan Bapak, waktu Bapak 60 detik dimulai dari Bapak berbicara. Baik, Mas Dani. Tadi sudah bilang dari visi misi soal berbirokrasi. Dalam salah satu penopang daripada tata kelola pemerintahan yang baik, yang terbuka dan kompetitif itu adalah tentu adalah birokrasi, dalam hal ini ASN. Dalam ASN itu ada namanya merit system. Coba jelaskan kami ya tentang merit system ini dan aplikasi ketika IP jari bupati atau wakil bupati. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik. Kami memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1, calon wakil bupati untuk memberikan tanggapan. Waktunya bisa di-reset. Waktu Bapak adalah beri bokat menjelaskan. Macet sampu tidak. Muter aja. Dengar rokat penjelasan. Iswah. Ya. Rutin. Calon wakil bupati untuk duduk di tempatnya masing-masing dan tiba saatnya kami persilakan pada calon bupatinya untuk berada di atas podium. Silakan Pak. Baik. Kalau tadi yang pertama sudah diawali oleh paslon nomor urut 1, kami persilakan selanjutnya paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Kami persilakan Pak. Waktu Bapak berdasarkan permenas itu kita akan bisa keluar dari daerah tertinggal itu dengan minimal angka kemiskinan kita itu 14%, Pak. Nah ini cukup jauh. Bayangkan ketika Bapak pun kita bisa menurunkan angka kemiskinan. Kalau dalam waktu sekitar 10 tahun beliau dengan kami itu rata-rata 1,7% per tahun. Nah kalau hanya tahun kena wakil bupati 3,5 tahun, apalagi mungkin tidak sampai dia 3 tahun, tidak mungkin angka 14% itu akan kita capai. Kecuali nanti kalau kita menggunakan pendekatan Perpres 63 tahun 2020. Nah itu yang saya maksudkan. Saya tadi hanya utara. Dalam kondisi rumah semuanya sebagai indikator angka kemiskinan itu hampir seluruhnya hancur, tetapi angka kemiskinan kita meningkat hanya 0,2% saja. Ini justru menunjukkan masyarakat utara itu survive. Nah kaitannya dengan tadi, ya tentu tadi tidak dijawab dengan menggunakan pendekatan. Terima kasih, waktu habis. Mohon maaf. Kita kembali ke paslon nomor 1 untuk menjawab. Waktu Bapak 120 detik mulai dari Bapak berbicara. Silakan. Saudara sekalian, saya masih ingat di tahun 2010 sampai 2015 itu dengan dana 380 miliar. Waktu itu sampai dengan 715 miliar selama 5 tahun kita berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 43,14% turun ke 9,01%. Ini cukup tinggi. Nah, bisa kita ikhtiarkan ini untuk percepatan penurunan angka kemiskinan itu tentu dengan program-program peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Ya, tidak bisa kita angka kemiskinan itu kita masih ratapi hanya dengan terjadinya gempa. Gempa itu juga membawa nikmat. Banyak bantuan yang mengalir ke utara ini. Ya.
bantuan pemerintah pusat, bantuan LSM, organisasi yang membantu daerah ini dalam rangka merehabilitasi hal-hal yang berkaitan dengan korban gempa di daerah ini. Jadi tidak bisa gempa kita jadikan satu masalah untuk kita mengatakan angka kemiskinannya agak sulit kita turunkan. Insya Allah kalau kita betul-betul menggunakan angka sesuai dengan sasaran yang kita inginkan adalah saya kira bisa. Pemerintahan sekarang ini dimulai dengan angka 715 miliar sampai pada angka 1, hampir 1,2 triliun biaya 5 tahun terakhir ini. Nah ini kan bisa kita gunakan untuk bagaimana kita mengulangi kemiskinan secara cepat supaya bisa kita keluar dari predikat daerah tertinggal di Nusantara Barat ini. Kita harus yakin kita bisa mampu mengerjakan ini. Karena dengan persediaan dana yang cukup besar, kita tentu program kita lebih besar lagi untuk menurunkan angka kemiskinan yang menjadi skala sekarang ini. Untuk itulah saya percaya jangan kita lagi mengatakan Terima kasih waktu habis. Aplaus semuanya untuk kedua pasangan calon kita. Terima kasih dan kita